Sebenarnya sih apa ya? Saya sih nyantai ya sih, karena jujur ini bukan yang kali pertama sih saya dijodoh-jodohin sama beberapa talent atau beberapa artis. Tapi untuk penyanyi sih baru ini sih. Memandangmu, ahai. Apakah pertama kali ketemu sama dia atau gimana? Sama Lesti jujur pertama kali ketemu dan first impressionnya adalah gue sih mikir tadinya anaknya tuh kalem gitu, diem, tapi ternyata setelah kita on air dan sempet ngobrol juga kan di belakang stage, dan emang anaknya tuh emang seru kocak, suka bercanda juga, humble gitu. Jadi ya hampir di luar ekspektasi saya sih ketika pertama kali ketemu sama Lesti. Nah, lu kan ini diibaratkan berdua nih sama Lesti adalah orang yang datang ke nikahan. Sad boy dan sad girl. Gue nggak ngomong ya, lu yang ngomong ya. Itu seperti apa tuh? Nasib seperjuangan. Iya, jadi kita emang beberapa orang kayak yang kita tuh senasib. Tapi sebenarnya kita walaupun senasib, kita bukan seperguruan loh ya. Kita cuma senasib. Jadi kebetulan emang waktunya, momennya pas banget. Jadi seminggu setelah saya ngadirin pernikahannya Dinda Mari, seminggu kemudian Lesti juga bernasib sama gitu ya. Jadi banyak netizen yang kayak yang jodoh-jodohin gitu, wah kok pas banget nih sama-sama ditinggal nikah, cocok nih. Jadi banyak yang seneng atau ngejodoh-jodohin. Awalnya pas saya lihat di kolom komentar kan, Lesti. Saya jujur baru tahu setelah ngelihat di ini kan, karena pas lagi iseng ngeliat notif, wah Lesti, oh ternyata sama saya gitu. Nah, ternyata sama saya, wah dijodoh-jodohin nih, wah serami nih. Tapi ya gitulah, emang sebagai public figure emang kita harus terima sih yang namanya dijodohin. Tapi setelah itu lanjut nggak sih kontek-kontekan lagi? Kalau kata Om Tukul wawan ya? Enggak lah. Apa ya? Setelah lanjut apa nih? Lanjut Ngobrol, lanjut berkomunikasi kan, mungkin. Kita senasib nih. Ya macam mania. Nah, ya kita ngobrol seperti saya bilang tadi, kita ngobrol di belakang stage, kita ngobrol gitu. Dan emangnya anaknya asik ya. Dan mudah-mudahan kita mau bikin konten sih, apa sih dibuka di sini? Kita mau bikin konten, jadi ya gitu. Karena emang anaknya sih pas saya chat, aduh, pas ngobrol, aduh, itu nggak bisa sih. Jadi sempat lu chat ya berarti ya? Enggak, jadi emang tujuan kita kontekan itu untuk mau kerjasama collab YouTube sih. Berarti di luar collab sendiri, apakah memang ada arah yang memang ke arah sana kah atau seperti apa bilang? Arahnya cuma collab YouTube, jangan ngadi-ngadi. Enggak lah, cuma kita memang pengen kerjasama di YouTube aja. Ya sejauh ini ya temenan, cuma teman. Dan ini kan lu posisinya dalam arti sudah ditinggal oleh mantan yang berarti sudah menikah dengan temen lu sendiri gitu Pak. Dan akhirnya lu apakah memang kedepannya lu mau yang memang udah gue langsung aja deh taruh gitu, nggak mau lagi pacaran lagi? Supaya nggak kedua kalinya. Yoi lu. Ya enggak sih, gue sih jujur ini sebenarnya banyak orang yang bilang kayak Rizky ditikung. Sebenarnya enggak, Rizky Bilar tuh nggak ditikung sebenarnya. Cuma emang kita temenan sama Dinda, dan Dinda emang gak mau pacaran, dan kebetulan saya emang bisa dibilang masih banyak ragu-raguan untuk nikah gitu. Dan kebetulan emang ada sosok yang berani untuk taruh, untuk berani nikahin Dinda, ya udah gitu, saya support, saya dukung. Malah sebenarnya sejujurnya saya adalah orang pihak penengah nih yang berusaha mempersatukan mereka juga. Ketika Dinda ngerasa ragu, waduh, ini bener gak nih, ini gue bener gak jalan ta'aruf ini Ki gitu. Kayak Dinda minta sharing pendapat kan ke saya kan, Ki ini gimana Ki, aku kan belum kenal P segala macam. Justru saya yang nguatin, yang yakinin Dinda untuk ya udah, kalau kamu yakin, kalau kamu serius nih ibadah, jangan ditunda-tunda, harus disegerain. Begitu juga dengan pihak Ray juga sempet kayak ngubungin saya, minta pendapat juga, dan saya ngelakuin hal sama. Nah,
akhirnya alhamdulillah mereka bisa bersatu dan saya ada andil juga di dalamnya. Saya merasa bersyukur soal itu. Akhirnya kan lu bersikap dewasa gitu, datang ke nikahan mantan lu gitu, yang akhirnya lu ikut berbahagia lah di situ. Ibaratnya kan lu sama banget nih sama si Lesti juga, orang yang ibaratnya membantu juga gitu Pak, dalam prosesi pernikahannya si Rizky gitu. Lu apakah memang akhirnya lu punya rasa yang sama dan akhirnya kita akan tumpahkan dalam satu hubungan atau gimana? Ya, gue gak tau ya apa yang dirasakan Resti ya. Ya mas, ya kalau bisa dibilang tadi itu gue emang campur aduk. Gue perasaan gue ada ngerasa bersyukur, ngerasa senang karena ngeliat sahabat gue, orang gue sayang juga nikah, bahagia dengan orang lain. Tapi di satu sisi jujur kita nggak bisa bohong, pasti nggak bisa bohong. Gue ada rasa kehilangan yang tadinya gue bisa intens curhat, sharing. Sekarang gue tahu hal itu pasti ada batasan sekarang ketika Dinda udah punya suami gitu. Tapi uniknya apa ya, setelah mereka nikah mereka justru sering ngomongin gua gitu, kayak kita bukan konvensi call ya, kita nelfon bertiga, Dinda nelfon saya atau Ren nelfon saya, terus kita ngomong bertiga, ngobrol bertiga, kayak mereka bilang, Ki kalau pengen curhat ngomong aja ke kita gitu, jangan sungkan-sungkan. Malah sekarang kalau Iki mau curhat ke kita, enak dua kepala nih yang bisa ini kan, yang bisa ngasih solusi gitu. Terus dalam hati terus kalah Lesti sendiri tanggapannya mungkin seperti apa sih waktu ngobrol-ngobrol sama lu? Lesti sendiri tanggapan, kenapa nggak tanya Lesti langsung? Enggak, maksudnya melihat Melihat lu, cerita gitu. lu gitu. Kita sama nih gitu. Iya, paling kayak pasti bercanda-bercanda kan, kayak, wah yang sabar ya. Terus saya ngeliat dia kan, kamu nyabarin aku gitu, kan harusnya kamu yang disabarin udah 5 tahun dong gua. Kayak gitu kita sering bercanda. Dia berusaha nyabarin saya, sementara dia juga harus disabarin kan. Gitu. Anaknya asik, seru. Akhirnya saling melengkapi bang. Hah? Saling mengungkapin ya, Sebagai teman. sebagai teman ya. Saling sebagai teman. Tapi dia curhat juga nggak sih? Enggak, belum sedekat, kita belum sedekat itu sih. Kan kita emang baru pertama kali ketemu juga kan. Masa baru ketemu langsung curhat ini aku kehidupan aku gini nggak mungkin dong curhat. Tapi setelah senasib perjuangan juga itu kan akhirnya netizen nih atau fans lu tuh kayak ngegabungin gitu. Dalam arti fansnya Lesti dengan fansnya lu nih Bil, itu bikin satu akun sama itu. Gua lihat tuh followersnya banyak banget, tuh tanggapan lu gimana Bil? Lu kaget gak sih Bil? Jadi bahkan sebelum gue diundang di talk show itu, gue sih udah ngeliat kayak banget sih, udah lebih banyak. Jadi banyak teman-teman gue yang ngirim kan, wah gila lo udah banyak aja jodohin gue ini kan. Padahal saat itu gue belum bertemu sama ini anak, tapi udah banyak banget akun fanbase yang ngejar-jarin kita gitu. Pecahnya adalah ketika saya diundang di talk show itu, dan di situ ketemu pertama kali, dan makin parah tuh isi mentionnya tentang Lesti Bilar, Leslar, Lesti Bilar. Ya udah, gue ya apa ya, nanggapinnya seru-seruan aja sih, dan gue anggap itu ya udahlah, gue anggap sebagai bentuk dukungan orang-orang yang semakin bentuk dukungan orang yang yang ngerasa simpati dengan gua karena katanya gua ditinggalin. Nah, ya udah. Tapi dari Lesti Nggak sendiri, nangis nih gua ya. maksudnya akhirnya Lesti sendiri tuh menurut lu tuh adalah sosok yang emang bener-bener pas buat lu nggak gitu loh. Walaupun ya kan kalau lu mau bilang tadi katanya mau ta'aruf juga, dalam arti kan pandangan pertama tuh udah bisa ngebuat diri lu tuh kena gitu bang di hati. Sebenarnya jujur, saya sendiri bukan tipe yang ketika pertama kali ketemu orang langsung bisa menilai, wah ini nggak gitu. Pasti perlu proses bertahap, pengenalan dulu. Ya kalau emang cocok, emang klop ya nggak ada yang tahu. Sejauh ini kelihatannya mungkin bang. Sejauh ini sih hilal sih belum kelihatan sih ya. Tapi kira-kira Lesti baper nggak sih? Ya saya nggak tahu, tanya sama anaknya, masa saya. Kan kalau misalnya dilihat gitu, kalau misalnya dia ternyata baper gimana? Kalau ternyata baper,
buset nih pertanyaannya jebakan banget ya. Ya kan hak semua orang dong untuk suka dengan siapapun ya, termasuk misalnya saya suatu saat atau saya nggak tahu saya suka sama siapa atau anggaplah nggak ke Lesti atau mungkin ke siapa ya itu hak semua orang untuk suka dengan siapapun kan. Masa kita lah harus larang orang lain untuk suka sama kita atau orang lain melarang kita untuk suka sama siapa gitu. Nih misalnya suatu hari nanti kalian jadi ya kan. Nah namanya kan sama-sama Rizky nih. Terus? Ya kan? Nah terus nanti kalau misalnya Lesti inget Rizky yang satu lagi gimana? Ya ini pengandaian ya. Nih yang lain suka halu juga nih. Pasti ini admin fanbase-nya halu-halu. Shipper juga nih pasti. Ya, ini kita anggap ya pengandaian ya. Ya. Lucu-lucuan nih tapi. Kalau misalkan gua nih jadi misalkan kalau tahu ya Rizky ini jangan dipotong-potong ya videonya ya. Jadi Rizky gua nggak mau dipanggil nama Rizky dong, Bilar gua manggilnya Bilar supaya nggak inget. Berarti ada nama yang beda ya Bil ya? Maksudnya ada yang nama beda ya Bil ya? Jangan sama dengan nama mantannya gitu. Ya Bilar ntar salah lagi kan Rizky bukan udah nikah gitu. Tapi saat lu nanti misalnya punya pasangan gitu, apakah lu akan publish ini ke media juga atau memang lu akan menutupi hubungan lu dengan pasangan yang baru kah dan tiba-tiba menikah gitu dengan lu lihat teman-teman lu juga yang kayak begitu? Ya seperti gue bilang tadi, kita jodoh nggak ada yang tahu ya. Tapi gue bukan tipikal orang yang suka nutupin kalau gue ada punya pasangan. Gue pasti bakal publish, bakal nunjukin supaya gue supaya orang lain yang ngeliat tuh tahu gitu lah. Dia udah punya pasangan tuh, jangan deketin lagi. Supaya gue juga bisa menjaga perasaan pasangan gue juga. Tapi sosok pendamping yang akhirnya yang memang klop banget di hati lu tuh memang ada ininya nggak sih, apa ada tahapan-tahapannya gitu, kayak misalnya orangnya harus seperti ini, orangnya harus seperti itu gitu. Gue sih nggak terlalu spesifik ya soal pasangan, yang penting gue nyaman dengan orang itu, seru diajak ngobrol, terus cerdas, nyambung diajak ngobrol, ya kayak Kendall Jenner boleh lah. Travis Scott. Siap Ki. Berarti seperjalanan akhirnya gini, Lar, maksudnya kita lihat seperjalanan cinta lu, apakah memang yang terakhir dengan Dinda pun itu sakitnya tuh apa benar-benar, apa mungkin ada memori yang seperjalanan cinta lu yang emang lebih dari Dinda? Biar sakitnya tuh kesannya gimana gitu ya. Kan gue bilang gue tuh ngedukung banget Dinda tuh dengan siapapun gitu, karena gue cuma pure sahabat sama Dinda. Ya kayak happy dong gue ketika sahabat gue bisa nikah sama orang lain.